Barang siapa yang merasa cukup dengan sesuatu yang sedikit dari perkara dunia dan jiwanya qanaah dengannya, maka sungguh Allah akan memberikan kecukupan baginya dan membuatnya merasa kaya walaupun ia mendapatkan rizki yang sedikit. Halo, assalamualaikum, selamat datang di channel Teras Kamaya. Terima kasih sudah klik video ini. Saya harap teman-teman semua dalam keadaan sehat dan berbahagia tentunya. Bahagia itu harusnya bisa dirasakan oleh semua orang ya. Entah dia cantik atau biasa aja, kaya ataupun sederhana. Masalahnya, kadang standar yang kita buat itu yang bikin kita jadi susah untuk bahagia. Seolah-olah bahagia yang sebenarnya itu cuma milik orang lain. Kamu tahu gak sih Beb, bahagia itu ada di mana? Yap, betul. Kebahagiaan yang hakiki itu terletak pada rasa cukup. Tentu aja tanpa mengesampingkan usaha dan proses ya. Bukan berarti karena kita udah ngerasa cukup, lantas kita gini-gini aja, gak mau melakukan perubahan. Wah, itu sih namanya sengaja mau jalan di tempat. Kira-kira apa aja ya yang bisa kita lakukan supaya kita bisa menjadi orang yang bahagia karena sudah memiliki rasa cukup di dalam hati kita? Oke, ayo kita simak. Yang pertama yaitu move on. Move on dari apa sih? Dari segala hal yang gak mungkin bisa kita ubah. Butuh waktu memang ya untuk bisa menerima apalagi mengikhlaskan. Tapi apa yang bukan takdir kita, cepat atau lambat harus kita ikhlaskan. Entah itu warna kulit, jenis rambut, jodoh kita, ataupun pekerjaan. Gak semua rencana kita itu bisa jadi kenyataan kan? Allah yang punya kendali ya. Ikhlaskan apa yang gak bisa kita ubah. Yang kedua, hilangkan ambisi untuk bisa diterima dan disukai oleh semua orang. Nah, ini nih penting untuk kita bertanya pada diri sendiri apa yang kita inginkan. Kalau kita melakukan sesuatu, kita tanya nih sama diri sendiri, kita happy gak sih ngelakuin ini? Bener gak sih ini tuh maunya kita? Atau cuma untuk menyenangkan orang-orang tertentu aja? Jangan sampai hanya karena ingin dinilai baik oleh semua orang, akhirnya kita malah capek sendiri. Jadi diri sendiri aja karena itu lebih menyenangkan. Dan dengan menjadi diri sendiri kita akan lebih mudah menyaring orang-orang baik di sekitar kita yang memang mau menerima kita apa adanya. Kita nggak perlu orang-orang yang menyukai kita karena kita ada apanya. Yang ketiga yaitu hargai dan syukuri hal-hal sederhana di sekeliling kita. Kalian pasti setuju ya, kalau bersyukur itu kunci kebahagiaan. Tapi kadang kita suka lupa ya, apalagi kalau kita lagi merasa kurang beruntung. Padahal coba kita lihat di sekitar kita, banyak hal yang pantas untuk kita syukuri. Contohnya aja nih, udara yang gratis, yang kapan aja bisa kita hirup, yang tanpa harus kita beli, tanpa kita harus dipasang alat. Itu sesuatu yang luar biasa, bukan? Pasangan yang baik, pasangan yang mengerti kita, yang menerima kita apa adanya, anak-anak yang lucu, makanan yang masih bisa kita makan, pakaian yang masih bisa kita pakai, dan rumah tempat kita bernaung, sehingga kita nggak kehujanan dan kepanasan. Bukankah kita beruntung masih memiliki itu semua? Yang selanjutnya yaitu kurangi memandangi galeri medsos orang lain. Scrolling ya, bertetangga online. Kita lihat-lihat galeri si A, galeri si B, ada barang baru, belinya di link ini, di link itu. Kebanyakan orang memang selalu menunjukkan sisi terbaik di media sosial yang mereka punya. Gaya hidup mewah, karir yang sukses, anak-anak yang cerdas, pasangan yang istimewa. Saat kondisi kita sedang baik-baik aja, mungkin ini gak akan jadi masalah ya. Tapi coba kalau keadaan kita lagi sedang gak baik-baik aja, atau kita lagi down, kita lagi bad mood, pasti sedikitnya ada perasaan gagal karena gak bisa seperti mereka. Nah, lebih parah lagi kalau kita sampai nuduh
kalau hidup ini nggak adil. Nah, daripada tengok medsos orang lain, mendingan kita jalankan hobi kita aja. Yang suka nulis silahkan nulis, yang suka gambar silahkan gambar, yang suka masak silahkan masak, coba resep-resep baru. Yang kelima, rencanakan goals yang ingin kita raih. Beb, memiliki semua yang kita inginkan belum tentu bisa bikin kita bahagia. Kita melihat orang yang hidupnya mewah itu seperti sangat menyenangkan. Belum tentu ya Beb, siapa tahu ada banyak hal yang mereka inginkan dan gak mereka dapatkan. Jadi, mulailah untuk merasa cukup dengan apa yang kita punya. Sekarang coba kita fokus dengan goal yang udah kita buat. Sabar meniti satu persatu tangga impian kita dan tetap harus merasa cukup dengan apa yang sudah kita punya. Yang terakhir, ini yang paling penting, yaitu berbaik sangka pada Allah. Kita akan kesulitan ya untuk merasa cukup kalau nggak bisa berbaik sangka pada Allah. Hati kita kalau terhubung langsung nih pada Allah akan lebih mudah untuk bersyukur. Nah, mungkin gak sih orang yang sudah bersyukur tapi hidupnya bisa merasa gak cukup? Kamu sendiri sudah sejauh mana merasa cukup dengan apa yang kamu punya sekarang? Dari poin-poin yang saya sampaikan tadi, menurut teman-teman ada nggak sih poin-poin yang agak berat untuk dijalankan? Silahkan komen ya. Teman-teman pernah lihat nggak sih ada orang yang kalau lihat tetangganya atau temannya beli AC, dia yang kedinginan. Tetangganya beli motor, dia yang ngegas. Atau jangan-jangan malah kita sendiri. Oh, jangan sampai ya. Itu berarti di dalam diri kita belum memiliki rasa cukup. Layaknya air laut, semakin banyak kita minum, maka kita akan semakin haus. Begitu juga dengan harta ataupun apapun yang ada di dunia ini. Kalau kita nggak punya rasa cukup, kita sama aja seperti kendaraan yang tidak memiliki rem. Jadi bisa dibayangin ya, gimana ceritanya ada kendaraan yang nggak ada remnya. Nah, kalaupun ada remnya tapi remnya nggak berfungsi alias remnya blong. Nah, pasti bisa nabrak apa aja. Begitu juga di kehidupan kita. Kalau di hati kita nggak punya rasa cukup, bawaannya haus aja. Pengen ini, udah kebeli, pengen itu. Itu udah kebeli, pengen lagi yang lain. Ngelihat orang lain beli ini, pengen beli juga. Ngelihat tetangga beli itu, pengen juga ikutan beli itu. Orang yang tidak punya rasa cukup, itu akan susah untuk bersyukur. Nah, saya ada temen nih. Waktu itu gaji kami masih sama, posisi kami masih sama. Suatu hari dia mendapatkan promosi jabatan yang akhirnya dia naik jabatan dong, dan otomatis gajinya juga ikut naik. Teman-teman yang lain termasuk saya sendiri sering ledekin dia, bilang bahwa dompet udah tebel nih, wah ATM udah ngegelembung nih, gak ganti jejet. Itu kendaraan masih yang itu aja. Isengnya kami saat itu. Tapi dengan santai dia bilang bahwa nggak akan ada yang berubah dari gaya hidup saya. Saya akan tetap makan di sini, saya akan tetap pakai pakaian seperti ini, saya tetap pakai kendaraan yang kemarin. Lalu saya tanya, terus kenaikan gaji itu kan lumayan, uangnya buat apa? Beliau bilang, yang berubah dari saya mudah-mudahan investasi dan tentunya juga jumlah sedekahnya. Wow, keren gak tuh? Kebanyakan orang kan biasanya kalau pendapatannya dia sudah naik, gaya hidupnya pun ikut naik. Jadi itu selalu beriringan. Tapi nggak dengan teman saya ini. Dia tetap qanaah, dia tetap merasa cukup dengan gaya hidupnya yang sebelumnya itu. Oke, sampai di sini dulu video saya kali ini. Terima kasih sudah nonton sampai selesai. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi yang belum. Teras Kemaya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.